emotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dari Kak dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Berdiri ya anak-anak. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Untuk kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? flora dan fauna, Bu. Apa itu flora? Tumbuhan. Fauna? Hebat. Bagus sekali. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ pernapasan dan fungsi pada hewan dan manusia. Ada yang tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Hidung. Iya, itu kan alatnya, Mbak. Paru-paru. Ya. Sekarang Ibu mau jelaskan untuk organ pernapasan pada manusia. Di sini ada hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk hidung itu, selain sebagai salah satu organ alat pernapasan manusia, hidung juga berfungsi sebagai salah satu dari 5 indera. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang akan masuk ke paru-paru, dan sebagai indera penciuman. Untuk yang selanjutnya yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan. Untuk selanjutnya yaitu ada trakea. Fungsi dari trakea yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Yang selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan, jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Yang selanjutnya yaitu alveolus. Bronkiolus bermuara pada alveol. Alveolus struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh daerah epitel bibir yang melapisi alveoli, memunculkan darah di dalam kapiler darah, mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat disebut diafragma. Paru-paru ada 2 buah yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang selanjutnya yaitu organ pernapasan dan fungsi pada hewan. Di sini ada 2 hewan. Yang pertama yaitu hewan apa? Lele. Yang bawah yang apa? Lumba-lumba. Ada
Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan.
Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Gimana?